Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Retno Palupi dengan NIM 061 bersama rekan saya Atifah Wahyu Nurjannah dengan NIM 030 dan Insiana Aribatunisa Syafi dengan NIM 057. Di video ini, kami akan memaparkan jurnal kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dan PKTI yang berjudul Peran dan Tantangan Pendidik dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar atau Kurikulum Prototype. Abstrak. Kebijakan terhadap kurikulum baru telah hadir untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, peran dan tantangan mengenai kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini, setiap elemen pendidikan harus mampu menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia. Karena peran setiap elemen pendidikan membutuhkan investasi yang strategis dengan pemahaman yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai peran dan tantangan seorang pendidik dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh bahwa perhatian utama yang tersorot dalam kurikulum ini adalah seorang pendidik. Untuk itu, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, pendidik harus mampu menguasai kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dalam menghadapi kurikulum yang sibuk ini, sikap pendidik yang terbuka dan reseptif serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dapat menjadi peluang untuk menciptakan hal-hal positif guna mendukung kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Pendahuluan. Adanya perkembangan zaman yang terjadi, pendidikan terus berubah sehingga terjadi banyak permasalahan yang perlu diatasi dengan suatu kebijakan dan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang bernama Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian hasil belajar yang konkret melalui perilaku, keterampilan, dan hasil. Terdapat perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kurikulum 2013 menerapkan pendekatan berbasis sains atau pendidikan alamiah, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar menerapkan pendekatan berbasis proyek atau project-based learning. Lembaga pendidikan atau sekolah diberikan pilihan untuk meneruskan kurikulum 2013 atau memilih kurikulum baru. Dalam kebijakan kurikulum baru, peran dan tantangan pendidik sangat penting. Kurikulum ini diyakini mampu memulihkan dan mengembalikan posisi pendidik dengan fleksibilitas tersebut. Sistem kurikulum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini dapat membantu menghilangkan stigma di masyarakat bahwa pendidik harus menyetorkan hasil belajar bersama sesuai dengan kompetensi yang diterapkan kurikulum. Maka dari itu, jurnal ini berfokus terhadap peran pendidik dalam kurikulum baru. Kompetensi apa yang harus dikuasai pendidik untuk menjadi pendidik sesuai dengan persyaratan kurikulum baru dan menerapkan kurikulum baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil dan pembahasan. A. Kebijakan kurikulum baru. Kurikulum adalah suatu alat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pendidikan di lembaga sekolah. Kurikulum dipengaruhi oleh sistem politik, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi. Perubahan kurikulum yang terjadi digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan agar warga negara memiliki nilai kepribadian dan pengetahuan yang baik. Menurut Herlambang 2016, pelaksanaan pendidikan ini esensial, dapat membangun sebuah komunitas secara komunal dengan peradaban yang mampu berpikir progresif. Kurikulum Merdeka Belajar digunakan sebagai alat memulihkan pendidikan karena kurangnya harkat dan martabat dalam belajar, learning loss, dan kurang maksimalnya pembelajaran akibat yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Konsep dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu menata kembali dari awal sesuatu hal yang telah terjadi. Kurikulum Merdeka Belajar mengubah cara berpikir yang semakin luas, dengan kebijakan aturan yang memberikan kemudahan dan kemerdekaan ke dalam arah pendidikan dengan adanya suatu paradigma atau perubahan baru. Adanya tes PISA yang akan diselenggarakan untuk kelas 4, 8, dan 11 bertujuan sebagai refleksi peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya fleksibilitas untuk regulasi dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar
digunakan sebagai solusi pendidikan agar tidak terjebak dalam paradigma lama. Menurut Susilawati 2021, mengimplementasikan kurikulum merdeka secara fleksibel yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih elemen pendidikan dengan menekankan demokrasi dalam pendidikan. Peran subjek utama dari kurikulum merdeka. Dalam pelaksanaan pendidikan harus berkolaborasi untuk kemajuan serta peningkatan mutu pendidikan. Selain peran kurikulum, peran sekolah, pendidik, dan peserta didik sebagai subjek utama dari kurikulum memiliki keberadaan yang urgensinya sangat penting. Peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran sekolah. Dalam kurikulum merdeka, sekolah memiliki kebebasan dalam menentukan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu tetap menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka belajar. Menurut Rosmana 2022, sekolah mempunyai peran utama untuk mengembangkan suatu model pembelajaran menggunakan basis proyek. Program baru yang diciptakan Kemendikbudristek adalah menciptakan generasi bermartabat tinggi sesuai dengan karakter Pancasila. Yang kedua, peran peserta didik. Peserta didik berhak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Program yang dijalankan yaitu dengan penghapusan peminatan yang tidak ada penjurusan IPA dan IPS di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Yang terakhir, peran pendidik. Pendidik atau guru mengajar dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Selain itu, guru memiliki kontribusi hasil karyanya di platform Merdeka Belajar, saling belajar dan berbagi serta mengupgrade dirinya dengan belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Selain itu, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, pendidik harus melakukan berbagai program penunjang, salah satunya yaitu sebagai guru penggerak. Peran guru dalam kebijakan kurikulum baru. Pada dasarnya, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum baru dapat dilihat pada pembelajarannya, di mana pembelajaran pada kurikulum 2013 hanya menitik beratkan pada kegiatan intrakurikuler. Sedangkan kegiatan kurikuler biasanya diserahkan kepada kreativitas pendidik. Kurikulum baru yang berdasarkan filosofi eklektik yang inklusif universal, mengambil unsur-unsur baik dari aliran filsafat asing dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan nasional. Pembelajaran yang efektif, bermakna dan berkualitas merupakan peran dan fungsi pendidik. Pendidik harus mengikuti prinsip objektivitas, kelengkapan, kesinambungan, dan berhubungan dengan tujuan. Motivasi belajar peserta didik merupakan titik tolak peran pendidik yang dibutuhkan dalam membangun pembelajaran sesuai dengan kebijakan kurikulum baru. Motivasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan dari penyelesaiannya. Pembelajaran online berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru dan orang tua peserta didik yang saling bekerja sama. Maka pendidik tersebut telah melewati tahapan dalam tugasnya, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas. Dengan memenuhi peran dan tanggung jawabnya, pendidik dapat secara aktif melibatkan semua aspek pendidikan, mulai dari komponen internal, seperti penerapan kurikulum baru, hingga komponen eksternal, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan. Masing-masing bagian tersebut dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama yang baik untuk memotivasi rekan-rekan pendidikan. Hubungan kolaboratif merupakan pemeriksaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran mengikuti perubahan kurikulum baru. Masalah yang mungkin dihadapi yaitu pendidik yang belum paham mengenai penggunaan media pembelajaran. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan kurikulum yang baru ini. Kurikulum ini menawarkan ruang yang sangat luas bagi seorang pendidik. Poin selanjutnya adalah penguasaan kompetensi guru sebagai pendidik dalam kebijakan kurikulum baru. Dalam menyikapi kebijakan kurikulum baru ini, seorang pendidik atau guru tentunya harus memiliki kualifikasi yang dapat mengimbangi beban kurikulum baru. Kebutuhan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Pertama-tama,
Seorang pendidik harus mampu mengelola teknologi sebagai kebutuhan yang tidak pasti atau kritis dalam konteks pandemi COVID-19 yang kemudian mengarah pada munculnya kebijakan e-learning. Salah satu tantangan pembelajaran daring atau online dalam situasi pandemi ini adalah rendahnya literasi yang dimiliki pendidik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya untuk merencanakan dan mengembangkan media pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Kebijakan kurikulum ini sebenarnya dapat mengatasi permasalahan pendidikan seperti learning loss, tetapi jika tantangan yang sebelumnya tidak dapat diatasi, maka yang terjadi adalah esensi pembelajaran akan hilang dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, pelatihan yang tepat diperlukan untuk membantu pendidik memperbarui pengetahuan teknologi mereka. Mengingat tantangan terpenting abad ke-21, seorang pendidik sekali lagi menghadapi tantangan perubahan zaman, yaitu tantangan prototipe kebijakan kurikulum. Tetapi dengan sikap pendidik yang terbuka dan reseptif, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, tentunya dapat menjadi peluang untuk menciptakan hal-hal positif guna mendukung kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Selain itu, untuk menunjang peningkatan kualifikasi pendidik, diperlukan juga kerjasama yang efektif dengan berbagai lembaga atau institusi pendidikan melalui kerjasama tenaga, sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya peningkatan kompetensi pendidik dalam menghadapi tantangan kebijakan kurikulum baru yang sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan bersama dalam implementasi kurikulum baru. Tetapi di sisi lain, untuk meningkatkan kompetensi, seorang pendidik juga perlu memiliki sebuah gambaran yang baik tentang model pembelajaran yang digunakan dalam kebijakan kurikulum baru ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kurikulum baru ini bersifat fleksibel, sehingga model pembelajaran yang digunakan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Tantangan pendidikan di Indonesia adalah ketertinggalan pendidikan, khususnya dalam hal literasi. Maka, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca. Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat tergantung pada mutu pendidik atau tenaga pengajarnya, sehingga setiap kebijakan kurikulum perlu dibarengi dengan keterampilan pendidik yang berkualitas. Nah, untuk menjadi seorang pendidik yang baik, terutama yang mampu menerima perubahan karena adanya kebijakan kurikulum baru, adalah pendidik yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kesimpulan dari penulisan kali ini adalah kurikulum merupakan perangkat wajib yang menjadi pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Perkembangan zaman menjadi latar belakang terjadinya perubahan kurikulum yang menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan kurikulum ini harus mampu menjawab berbagai permasalahan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe menjadi wajah baru bagi pendidikan dalam perubahan zaman abad ke-21 ini. Implementasi kebijakan kurikulum ini tentunya akan membutuhkan kerjasama subjek utama dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Dan peran pendidik atau guru dalam perubahan kebijakan kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pengajaran yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Namun, dengan adanya perubahan tersebut, tentunya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat mengalir dengan baik, tercapainya pembelajaran yang efektif dan bermakna, serta terwujudnya mutu pendidikan bangsa. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Bunga mawar, bunga selasih, warna cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga kami dapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.